istiqomah, jangan pernah merendahkan manusia lainnya hadirin sekalian. Jangan sampai kita memincingkan mata kita atau kita menghina orang-orang yang kita anggap sedang jauh dari agama. Jangan hadirin sekalian. Karena tadi Allah itu maha membolak-balikan hati manusia. Jangan sampai gitu. Mari sama-sama kita doakan. Hadirin teman-teman kita yang mungkin masih jauh daripada agama, mari sama-sama kita doakan. Kita ajak dengan baik, jangan sampai melukai hatinya, hadirin sekalian. Dan belum tentu gitu, iman kita, Allah tuh maha membolak-balikan hati manusia. Belum tentu yang hari ini jangan pernah merasa lebih baik gitu. Nanti kita sombong, dan yang berhak sombong tuh hanya Allah. Kita sebagai manusia ikhtiar. Dan juga jangan lupa teman-teman sekalian, mungkin ketika kita melakukan banyak dosa ya, jangan lupa gitu bahwa Allah itu kalau diibaratkan ketika dosa kita itu sebesar kapal, jadi maghfirah, ampunan Allah, rahmat Allah itu sebesar samudra gitu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kita bertaubat, hijrah, atau lebih sederhananya ya berbenah diri lah pelan-pelan. Mungkin kita yang biasanya tidak pernah sholat, mari sama-sama kita belajar. Mungkin tidak langsung dalam sehari semalam 5 waktu, kita belajar 1 waktu dulu, zuhur dulu, asar dulu, insya Allah pelan-pelan. Atau mungkin yang selama ini kita tidak pernah menyentuh Al-Quran, atau memang benar-benar lupa, belajar kembali hadirin sekalian. Jadi Allah masih memberikan kita kesempatan gitu hidup. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berbenah, belajar, berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi malam nuzulul Quran ini, malam turunnya Al-Quran ini, mari sama-sama kita jadikan sebuah momentum untuk mengevaluasi, merenung tentang kenapa sih kita diciptakan, dan pada akhirnya kita akan kemana gitu. Hadirin sekalian, hidup ini begitu singkat gitu, begitu singkat. Makanya jangan sampai kita merasa aman ketika kita meninggalkan sholat, ketika kita berbuat maksiat. Ya, terkadang hadirin sekalian, mungkin ada yang pernah mendengar kata istidraj ya. Ketika kita berbuat maksiat, kita merasa aman gitu loh. Kok Allah nggak ngasih azab, kok Allah nggak ngasih musibah gitu. Ya, hati yang beku, telinga yang sudah tidak Allah izinkan untuk mendengar kebaikan, itu bagian dari azab juga gitu. Summum bukmun lah istilahnya itu. Hadirin sekalian, jangan sampai kita merasa aman gitu, saya sudah melakukan segala hal kekejian, dosa, tapi merasa aman. Jangan hadirin sekalian. Itu bagian dari tanda-tanda hati kita dimatikan oleh Allah gitu. Jadi saya gambarkan ini mengenai sedikit hidayah ya. Jadi berbicara mengenai hidayah hadirin sekalian, ada hidayah yang langsung Allah berikan kepada setiap insan yang Allah kehendaki. Karena bicara hidayah itu urusan Allah ya. Contohnya ya kayak keluarga Nabi, misalkan Nabi Allah Muhammad SAW, keluarganya, pamannya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, sampai akhir hayatnya Allah tidak beri kesempatan untuk memeluk cahaya Islam gitu. Nah itu bicara mengenai masalah hidayah gitu. Tapi jangan lupa juga ada hidayah yang harus dijemput hadirin sekalian. Saya gambarkan tentang hidayah yang kita harus jemput adalah ibaratnya kita tinggal dalam suatu ruangan yang gelap gulita. Ya, gelap gulita gitu. Ada yang menikmati kegelapan itu, ada juga yang meraba-raba. Siapa tahu ada korek, siapa tahu ada lilin, siapa tahu ada sumber cahaya, entah itu dari bulan atau matahari atau apa yang bisa menerangi. Jadi bergerak, jemput cahaya itu, bergegas gitu. Mari sama-sama kita belajar hadirin sekalian.
Contoh yang paling sederhana misalkan ketika kita mendengar azan, sempatkan gitu untuk sholat. Syukur-syukur bisa berjamaah di masjid, atau paling tidak di tempat kerja kita, di rumah kita. Mari sama-sama kita